Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Saharis dari Prodi Teknik Pertambangan dengan NPM 073825111114. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas rangkuman biologi dasar saya. Baik, kita langsung saja ke materinya. Materinya itu ada 3. Yang pertama itu stratigrafi, terus yang kedua tektonik lempeng, dan yang ketiga adalah struktur geologi. Baik, kita langsung saja ke yang pertama atau stratigrafi. Baik, kita langsung saja yang pertama, stratigrafi. Stratigrafi adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan-lapisan batuan, sastra, urutan pembentukannya, umur relatif maupun absolutnya, serta hubungan antara lapisan tersebut. Stratigrafi sangat penting untuk memahami sejarah geologi bumi. Lanjut, tujuan dan manfaat stratigrafi. Tujuan stratigrafi adalah untuk mengetahui susunan, urutan, umur, dan hubungan lapisan batuan guna memahami sejarah geologi di suatu daerah. Terus manfaat stratigrafi adalah untuk menentukan umur dan hubungan lapisan batuan, memahami sejarah geologi, serta membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan air tanah. Baik, terus ada prinsip dasar stratigrafi. Yang pertama, hukum superposisi adalah lapisan batuan yang berada di bawah lebih tua daripada lapisan di atasnya. Terus yang kedua, hukum horizontalitas. Asli adalah lapisan batuan awalnya terbentuk secara mendatar. Terus yang ketiga, hukum kontinuitas lateral adalah lapisan batuan awalnya menyebar ke samping secara berkesinambungan. Terus kita masuk yang kedua, yaitu tektonik lempeng. Baik, langsung saja di sini. Tektonik lempeng adalah teori yang menjelaskan bahwa litosfer bumi terbagi menjadi beberapa lempeng yang bergerak dan saling berinteraksi, sehingga menyebabkan gempa bumi, gunung api, dan pembentukan pegunungan. Oke, lanjut. Terus ada struktur penyusunan tektonik lempeng. Struktur penyusunan tektonik lempeng itu ada 3, yaitu 1 astenosfer, yang kedua mantel bumi, dan yang ketiga litosfer. Yang pertama, astenosfer. Astenosfer adalah lapisan mantel bumi yang bersifat plastis atau lunak dan beberapa di bawah litosfer, sehingga kemungkinan lempeng tektonik bergerak. Terus yang kedua, mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan bumi yang terletak di bawah kerak dan di atas inti, tersusun dari batuan panas dan tebal, serta berperan dalam pergerakan lempeng tektonik. Terus yang ketiga, litosfer. Litosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan bagian atas mantel, bersifat keras dan terbagi menjadi lempeng-lempeng tektonik. Oke, lanjut di jenis-jenis tektonik lempeng. Jenis-jenis tektonik lempeng itu ada 2. Yang pertama itu lempeng besar, terus yang kedua lempeng kecil. Lempeng besar yaitu lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Indo-Australia, atau Antartika. Terus yang kedua lempeng kecil, itu seperti lempeng Arab, Filipina, Nazca, Karibia, dan Cocos. Nah, dampak tektonik lempeng di bumi. Dampak tektonik lempeng di bumi itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yang pertama itu terbentuknya pegunungan dan dataran tinggi. Yang kedua, munculnya sumber daya alam, mineral, minyak, dan gas. Terus yang ketiga, terbentuknya gunung api yang menyuburkan tanah. Terus yang keempat, membentuk bentang alam baru atau palung patahan. Terus dampak negatifnya, yaitu yang pertama, gempa bumi yang merusak dan menimbulkan korban jiwa. Terus yang kedua, tsunami akibat pergeseran lempeng di dasar laut. Ketiga, letusan gunung api yang membahayakan kehidupan. Terus yang keempat, kerusakan lingkungan dan infrastruktur.
Lanjut, ya kita masuk saya yang di materi terakhir atau struktur geologi. Struktur geologi adalah bentuk dan susunan batuan di bumi yang mengalami perubahan akibat gaya tektonik seperti lipatan, patahan, dan rekahan. Terus pentingnya struktur geologi. Yang pertama, memahami sejarah geologi bumi melalui lipatan dan patahan batuan. Terus yang kedua, menganalisis dan memprediksi gempa bumi berdasarkan struktur patahan. Terus yang ketiga, membantu eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan mineral. Terus yang keempat, mendukung perencanaan pembangunan agar aman dari bahaya geologi. Dan yang kelima, eh, mitigasi bencana geologi seperti gempa dan longsor. Baik, kita lanjut di jenis-jenis struktur geologi. Itu ada dua, yaitu yang pertama struktur primer, terus yang kedua struktur sekunder. Struktur primer adalah struktur batuan yang terbentuk bersamaan dengan proses pembentukannya, terutama saat pengendapan atau pembekuan magma sebelum mengalami deformasi tektonik. Terus yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur batuan yang terbentuk setelah batuan terbentuk akibat gaya tektonik atau tekanan dari dalam bumi. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.